Kendaraan roda 2 berupa sepeda motor menjelma sebagai pilihan transportasi harian bagi banyak penduduk Indonesia. Ringkas, ringan, mudah dikendarai, dan jadi pilihan ideal masyarakat yang tinggal di kota-kota besar dengan mobilitas tinggi. Apalagi di era perkembangan teknologi serta tuntutan sosial kayak sekarang nih. Pengguna kendaraan roda 2 mulai beralih menggunakan sepeda motor berpenggerak listrik berbasis baterai yang diharapkan lebih ramah lingkungan dibandingkan mesin berbahan bakar bensin. Adanya peralihan ke kendaraan listrik ikut mendorong pertumbuhan industri perakitan motor listrik hingga menghasilkan sejumlah merek yang diinisiasi oleh putra-putri terbaik bangsa. Siapa sangka, salah satu manufaktur sepeda motor listrik berbasis baterai itu berada di sebuah sekolah menengah kejuruan yang terletak di wilayah utara Jakarta. Yang dalam aktivitas perakitan, pemeliharaan, hingga promosinya melibatkan para siswa. Ya, halo pemirsa dari Nol. Saya saat ini berada di Kompleks Sekolah Menengah Kejuruan Perguruan Cikini di kawasan Koja, Jakarta Utara. Nah, saya di sini bukan untuk menyaksikan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan para siswa ataupun guru di lingkungan sekolah ini, melainkan melihat langsung kegiatan perakitan sepeda motor listrik buatan asli anak bangsa. Nah, motor, merek, dan jenis apa yang dimaksud? Saksikan terus bersama saya hanya di Dari Nol. Sekolah kejuruan swasta yang telah berdiri sejak tahun 1980-an ini memiliki beragam penjurusan keahlian siswa, terutama yang berkaitan dengan keahlian di bidang manufaktur. Antara lain, bidang jurusan teknik permesinan dan kendaraan ringan. Dua jurusan ini udah menghasilkan banyak talenta dalam industri otomotif nasional. Beberapa di antaranya bahkan terlibat dalam perakitan sepeda motor listrik yang kami datangi. Langkah saya kemudian menuju sebuah bengkel yang ada di dalam lingkungan sekolah. Di dalamnya terparkir sejumlah mobil yang sepertinya kerap dijadikan sarana belajar mengajar. Nah, di situ saya menemui 3 orang siswa yang tampak sibuk memasang sejumlah komponen. Kira-kira jenis kendaraan apa ya yang tengah mereka garap? Nah, saya udah berada di workshop atau bengkel tempat di mana teman-teman dari SMK Perguruan Cikini sedang merakit motor listriknya nih. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Ini merakit motor listrik merek Quest ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu ini lagi ngerakit motor jenis apa nih? Yang Atom 2. Atom 2. Oke. Ini nanti berarti sekarang udah lumayan setengah jalan ya berarti pemasangannya ya. Ini udah dipasang berarti dari kedua ban depan belakang, suspensi, terus apa lagi nih? Terus juga bagian spakbor belakang. Spakbor belakang, oke. Sama nanti tinggal master rem. Master rem, oke. Berarti selanjutnya setelah ini mau masang apa lagi nih? Tinggal bagian kelistrikan. Stangnya. Sama stang, oke. Boleh dilanjut ya? Sorry, sebelumnya dengan siapa nih? Kalau saya namanya Murad Zaki. Murad Zaki. Kalau saya Rapsa Gilang Prasetya. Rapsa Gilang. Saya Motor Julianto. Motorik Julianto, oke. Boleh dilanjut teman-teman? Ya. Nah, udah terjawab kan pemirsa dari nol? Rupanya motor yang tengah dirakit oleh para siswa di SMK Perguruan Cikini Koja adalah sepeda motor listrik merek Quest, tepatnya model Atom 2. Maaf ya, saya juga salah sebut tadi. Dari tampak sekilas sih, desain dari motor listrik ini tergolong unik. Nggak seperti kendaraan roda 2 lain yang umumnya kita temui di pasaran. Ukurannya aja udah tampak lebih kecil kalau dibandingkan sepeda motor lain. Misalnya skuter Matic yang umumnya kita temukan di pasaran. Meski demikian, bukan berarti proses perakitannya mudah. Tuh, bisa dilihat ketika siswa SMK ini tampak kesulitan saat merakit motor.
Sebelum mulai merakit motor, para siswa lebih dulu menyiapkan rangka utama atau yang umum disebut sebagai sasis. Begitu juga berbagai komponen serta suku cadang, hingga kotak hitam berukuran cukup besar berisi controller serta rangkaian baterai sebagai sumber tenaga utama penggerak kendaraan ini. Setelah itu, pemasangan dimulai lebih dahulu pada bagian suspensi serta roda, baik di bagian depan maupun belakang dari sepeda motor ini. Diikuti dengan sistem pengereman, kemudian berlanjut menuju bagian kelistrikan, serta nggak lupa dudukan jok bagi pengemudi. Jadi proses yang sudah berlangsung ini sedang perakitan Quest motor Alpha 2, di mana dia dari segi spesifikasi baterainya lebih besar, bisa sampai 2000 mAh lebih. Kemudian juga ada pemasangan dari segi atau yang sudah dipasang komponennya juga termasuk ban depan dan belakang dengan suspensi yang depan belakang. Kemudian terpasang juga ternyata terlihat cukup aman ya dengan standar di belakang tadi ada rem cakram sebenarnya di sebelah sini. Kemudian di depan juga pakai rem cakram, dan sekarang lagi pasang proses dari stang atau bagian di mana nanti terletak akseleratornya dan juga speedometer dan berbagai kelistrikan lain. Bisa dilihat lagi ya. Nah, pemirsa Dari Nol melihat berbagai komponen yang dipasang satu persatu ke dalam bodi sepeda motor listrik ini memunculkan rasa bangga. Apalagi yang merakitnya adalah para anak muda Indonesia. Motor listrik yang 100% dirakit di Indonesia ini sejatinya merupakan hasil rintisan salah satu sosok inspiratif, yakni pengusaha muda asal Jakarta, Nico Questera. Sebelum berupaya merintis pabrik motor, Nico memiliki segudang pengalaman di ranah industri otomotif internasional. Antara lain, bekerja untuk pabrikan asal Jepang, serta perusahaan mobil listrik raksasa Amerika Serikat. Ide untuk merintis sebuah pabrikan sepeda motor listrik tercetus olehnya pada 2019, saat kembali ke tanah air usai membangun karir di ranah industri otomotif Amerika Serikat selama sekitar 1 dekade. Kita memulai dari yang lebih simple, yang saya pikir dulu simple, ternyata nggak simple-simple sekali, yaitu 2 roda. Jadi itu semua dimulai dari mungkin 2019 ketika saya kembali, tapi mungkin benar-benar baru dieksekusi di tahun 2020 akhir menjelang 2021. Background-nya mungkin cukup simple. Saya ingin menunjukkan sebuah produk dan ekosistem dari sebuah industri yang saya percaya akan besar ke depannya, yaitu sustainability atau energi keberlanjutan, yang tentunya ada banyak juga cabangnya, dan saya memilih otomotif sebagai sebuah cabang yang saya paling memiliki pengalaman untuk menunjukkan kapabilitas teman-teman di Indonesia bahwa kita itu mampu bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan otomotif lainnya yang sudah lama merajai market di negara kita. Kiprah motor listrik ini di dunia otomotif tanah air bermula dari kota Bandung, Jawa Barat. Di tanah Periangan, Nico berhasil menggait sejumlah mitra dan menemukan rekan kerja yang dinilainya sesuai dengan visi serta misi dalam mengembangkan perusahaan rintisannya. Sebagai pendatang baru, Nico menyadari perusahaan motor rintisannya belum mampu menghasilkan produk mumpuni untuk bisa bersaing dengan pabrikan lain yang udah mapan dengan skala industri. Sebagai strategi awal, Nico membangun motor listrik berbasis baterai dengan model yang sangat sederhana, yakni dengan seri bernama Atom Alpha dan Sandbox. Generasi awal produk keluaran KS Motor ini menyasar pada kalangan keluarga sebagai sebuah motor listrik yang nggak cuma menjadi alat transportasi, melainkan juga sarana rekreasi dan hobi bagi orang tua maupun anak mereka. Mencoba mencari market yang saat itu saya rasa ada bisa membuat keterikatan secara psikologis, branding yang cukup oke, namun secara kuantitas mumpuni untuk kami secara tim yang tidak terlalu besar untuk bisa memproduksi dan juga bisa memaintain, karena konsep maintain atau after sales ini adalah sesuatu yang tidak banyak dibicarakan, tidak banyak dipikirkan, namun karena saya datang dari perusahaan Tesla yang saya di saat itu di bidang global service engineering, kami hari demi hari memikirkan mengenai after sales dan bagaimana after sales itu merupakan suatu investasi yang besar, tidak bisa ditinggalkan, namun bisa berbuah menjadi sebuah branding jika dilakukan dengan baik. Maka
kami memilih motor yang simple, motor yang compact. Simple dari mana? Simple dari jumlah komponen untuk membangun sebuah produk. Compact dari mana? Secara ukuran, sehingga untuk masuk ke dalam kendaraan roda 4 atau mobil diangkut ke dalam liburan itu bisa dengan mudah. Dan juga secara psikologis menyenangkan, secara kedekatan produk dengan keluarga bagaimana, kecil itu unik, cute gitu, sehingga juga bisa dinikmati oleh anak dari orang tua tersebut, atau bisa dinikmati oleh orang tua tersebut yang mungkin kala ketika mereka masih muda tidak sempat memiliki motor kecil gitu di saat itu. Jadi kita membuat sebuah produk yang kita anggap bisa dinikmati oleh satu keluarga, seperti itu. Hasil dari ide tadi kemudian melahirkan model perdana motor listrik keluaran Quest Motor yang mengusung nama Atom Alpha 1. Saat pertama dirancang pada 2021 lalu, Quest Motor belum mengantongi izin sertifikat uji tipe atau SUT maupun sertifikasi registrasi uji tipe atau SRUT, yang menyebabkan motor listrik ini nggak diperkenankan untuk digunakan ke jalan raya. Atom Alpha dilahirkan di tahun 2021 menjadi produk buat sama dengan market orang tuanya juga anak kecil, dan akhirnya terseret menjadi sebuah kendaraan kecil untuk mobilitas hotel-hotel atau di dunia hospitalitas. Nah, dari situ di tahun 2023 ketika kami sudah mendapatkan izin ini itu, keluarlah Atom generasi berikutnya yang ya dengan mudah kita sebutnya Atom 2. Atom 2 menjadi motor pertama kita yang memiliki plat nomor, sama memiliki nuansa mini bike, tetap juga listrik sesuai dengan kita punya DNA, yang untuk tujuannya adalah dinikmati oleh orang-orang yang bisa masuk ke dalam jalan besar. Jadi selama ini, kita sampai saat ini, kita baru mengeluarkan 2 motor saja, Atom Alpha dan juga Atom 2. Motor listrik besutan Niko kerap muncul dalam beberapa ajang otomotif nasional. Perlahan, Niko juga memperkenalkan kendaraan ini dalam sejumlah pameran. Selain menggait pelanggan baru, Niko juga berupaya menjaga kepuasan mereka dengan melakukan maintenance rutin yang terus berlangsung sampai saat ini. Tantangan baru kemudian muncul, yakni keterbatasan dalam menyediakan suku cadang sepeda motor bagi para pelanggan. Tak terkecuali bagi pembeli yang memesan desain tersendiri atau custom. Niko bersama tim lantas merancang beberapa komponen utama memiliki kedudukan yang umum ditemui dengan suku cadang aftermarket motor pabrikan Jepang yang lebih umum ditemui di tanah air demi kemudahan pelanggannya. Menghadirkan komponen-komponen yang ready untuk bisa dipasangkan ke motornya kami, untuk menyiapkan semua line up produk custom untuk bisa dibeli dan juga ready kapanpun itu ternyata bukan sesuatu yang mudah dari sisi desain, dari sisi produksi, dan juga sisi stok. Satu, memang karena motornya kami eksklusif, jadi belum banyak jutaan orang yang punya. Dua, secara desain pun kita belum bisa mendapatkan satu gambaran yang lengkap produk-produk aksesoris seperti apa yang cocok untuk kebanyakan market. Bukan hanya sebuah produk yang menyenangkan hanya 1 orang saja atau 5 orang saja. Orang ke-6-nya lebih suka yang lain, dan cenderung itu yang terjadi dengan kami saat ini, sehingga untuk menciptakan sebuah produk line up itu sulit. Nah, bagaimana kita menyiasati itu? Kita membuat barang-barangnya kita, komponen-komponennya kita dengan aftermarket dari motor-motor brand Jepang yang sudah digunakan di edisi-edisi sebelumnya. Sehingga dari sisi mounting atau mungkin bahasa Indonesianya itu tempat pemasangan atau instalasi pemilihan komponennya bisa menggunakan aftermarket dari barang-barang motor yang saya sebut barusan, dari brand-brand motor Jepang lainnya, mungkin dari edisi sebelumnya. Melihat kerja teman-teman siswa SMK yang punya ilmu merakit kendaraan asal Jepang, jadi gak heran kalau mereka cakap merakit motor listrik Quest. Nah, ngomong-ngomong, motor listriknya udah hampir jadi nih. Saya jadi nggak sabar untuk langsung menjajal performanya. Nah, pemirsa dari nol sekarang sudah mulai terlihat ya, sudah menyerupai atau
terlihat seperti sepeda motor yang pada umumnya kita tahu ada stangnya di mana ada akselerator atau gasnya, kemudian juga sudah terpasang 2 roda di depan dan belakang, sudah ada jok dan juga ada lampu penerangan di bagian depan serta speedometer yang terletak di bagian depan dari pengemudi ini. Nah, nanti kalau misalnya sudah jadi, kayaknya kita harus mencoba nih bagaimana rasanya berkendara si Quest Motor Alpha 2 ini. Welcome back. Perakitan motor listrik udah masuk tahap akhir nih. Artinya, 1 unit motor nyaris tuntas dengan pemasangan komponen kelistrikan serta paket baterai yang udah terhubung ke sistem penggeraknya. Motor udah terakit dengan sempurna dan saatnya kita jajal nih. Tapi sebelumnya, pengecekan akhir mesti dilakukan untuk memastikan motor ini bisa nyala. Duh, jadi semakin penasaran deh buat menjajal langsung secara singkat performa berkendara kendaraan listrik rakitan anak bangsa ini. Nah, pemirsa dari nol, ini adalah motor keluaran Quest Motors yang dirakit oleh teman-teman dari SMK Perguruan Cikini di Koja, Jakarta Utara. Nah, boleh koreksi sedikit, ternyata bukan Alpha 2, ternyata modelnya adalah Atom 2. Model ini memang memiliki motor dengan kekuatan 1,2 kW yang bisa menempuh jarak dengan kecepatan maksimal 60 km per jam dengan jarak hingga 60 km saat baterainya terisi penuh. Nah, seperti yang dibilang oleh teman-teman tadi, memang untuk baterainya sendiri bisa terisi dari 0 sampai penuh selama 5 sampai 6 jam. Nah, kebetulan saya punya kesempatan untuk menjajal langsung si motor ini, walaupun nggak jauh-jauh amat ya, di sekitar sini aja, tapi bolehlah kita coba dulu ya. Gimana? Keren banget ya motor listrik rakitan teman-teman SMK Perguruan Cikini Koja, Jakarta Utara ini. Jadi rasa berkendaranya juga cukup responsif, ya. Akselerasinya saat ini untuk jarak pendek dengan kecepatan sampai 40 km hanya beberapa titik saja. Dan untuk manuver berbelok juga cukup nyaman walaupun ukurannya lebih pendek dibandingkan motor listrik ataupun motor konvensional bermesin bensin pada umumnya. Yang mengejutkan lagi nih, kendali atau handling motor saat maju terbilang mumpuni, membuat saya berani bermanuver meski radius putarnya cukup besar dibandingkan motor pada umumnya. Nah, boleh dilihat lebih dekat ya pemirsa dari nol, kalau dibandingkan dengan motor bermesin bensin atau motor konvensional pada umumnya, sebenarnya motor listrik Quest Atom 2 ini terbilang cukup mumpuni, apalagi dengan sejumlah komponen yang dibawa oleh motor ini, antara lain yakni berupa suspensi dari teleskopik di bagian depan, kemudian juga di bagian belakang juga ada, dilengkapi dengan rem cakram baik itu di bagian depan dan juga belakang. Kemudian juga walaupun terbilang kecil untuk ukuran motor, namun rangka dan juga tempat duduk ini mampu menahan bobot hingga setidaknya 150 kg, artinya cukup besar. Selain itu, seperti yang saya rasakan tadi selama berkendara dalam atau ditempuh untuk menempuh kecepatan dari 0 km sampai 60 km per jam hanya butuh sekitar 10 sampai 15 detik, cukup cepat. Kesan positif dari motor listrik rakitan para siswa sekolah vokasi ini memancing rasa ingin tahu saya. Dari mana awal mula Niko sebagai pendiri Quest menaruh kepercayaan pada talenta muda dalam membantu pabrikan motor yang ia rintis. Dengan bergeraknya waktu dan perubahan tim, ada beberapa kerjasama yang usai dan juga harus memulai baru. Saya pun juga untuk bolak-balik, karena saya domisilinya asli di Jakarta, untuk banyak bergerak bolak-balik Bandung dan juga Jakarta, atau lebih banyaknya di Bandung, akhirnya membuat saya agak sulit untuk bisa banyak berkontribusi di Bandung, sehingga saya banyak memindahkan ke Jakarta. Dan dengan pengalaman itu, terpikirlah, dan saya juga banyak dengar juga dari teman-teman di industri, yang ternyata sebetulnya teman-teman SMK, khususnya ya kita sebutnya biasa sekolah vokasi, itu banyak menjadi sebuah nilai plus untuk perusahaan-perusahaan besar di daerah Cikarang atau Karawang untuk
bagian produksinya mereka. UKS nggak cuma memberikan kesempatan kerjasama dan menjajal assembly motor kepada segelintir siswa aja. Berkat dukungan dari tenaga pengajar serta pimpinan sekolah, kegiatan manufaktur motor listrik berkembang sebagai ajang praktik kerja lapangan yang digulirkan tiap 3 bulan sekali. Kita banyak untuk dari seleksi siswa-siswi di Percis sendiri, kita memang banyak dibantu oleh Bu Leli, mungkin salah satu guru di sana, di mana beliau banyak berkoordinasi dengan kami mengenai kebutuhan dari sisi tim, tujuan yang ingin dicapai, apa yang ingin dikerjakan di beberapa bulan mendatang untuk dicarikan murid-murid, siswa-siswi yang sesuai dengan background atau mereka punya jurusan. Kelas 11, kelas 10 atau kelas 12 tergantung dengan availability atau ketersediaan mereka. Tapi kita mungkin rata-rata mendapat pergantian setiap 3 bulan, dan setiap 3 bulan mungkin kita banyak dibantu antara 6 sampai 10 orang SMK yang membantu kami dari awal, dari marketing, social media sampai ke after sales. Kita punya beberapa bantuan dari tim SMK untuk membantu kami di divisi-divisi demikian. Gitu. Program transfer ilmu dan teknologi ini nggak bakal berjalan mulus kalau nggak ada peran dari tim pengajar. Lalu, gimana ya kira-kira dukungan serta fasilitas yang diberikan pihak sekolah, terutama dalam mendorong pengembangan talenta para siswanya untuk ikut andil dalam perakitan motor listrik? Jadi anak-anak yang kita tugaskan ke sana memang jangka waktunya kita sesuaikan dengan program PKL dari sekolah. Misalkan 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan. Tetapi kami juga ada sedikit manuver istilahnya untuk PKL ini, di mana kita juga tidak selama itu mereka di quest, tapi bergantian supaya keilmuan dari quest ini menular tidak pada anak saja, anak yang ditugaskan. Misalkan satu anak sampai 6 bulan di situ itu tidak. Kita bisa bagi menjadi 3 bulan, kemudian sisanya mereka PKL di luar. Artinya ini kan teknologi baru bagi sekolah kami, motor listrik seperti itu ya. Dan ini kita juga sadar bahwa teknologi ini anak-anak juga harus mengetahui. Keberlangsungan kerjasama kedua belah pihak diharapkan bisa berjalan dalam jangka panjang. Pasalnya, selain transfer teknologi dari segi teknis, para siswa juga berpeluang memperoleh ilmu yang nggak diperoleh di ruang kelas. Antara lain, mengelola pemesanan dan purna jual kepada pelanggan. Bentuk kolaborasi yang terjalin antara pihak SMK dengan produsen motor listrik ini mendapat respon positif dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia atau AISMOLI. Selain demi mendorong pertumbuhan sektor manufaktur ini secara khusus, melibatkan para pelajar juga bisa menjadi sarana ahli teknologi, serta sosialisasi terkait bentuk kendaraan yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Jadi artinya menurut saya memang sekarang ini, ya kalau kita lihat bahwa industri kan masih baru ya, masih baru. Nah kita memang butuh resources, terutama di aspek manusianya, tentunya mungkin orang yang berkualitas. Jadi jangan kita hanya mengandalkan dari beberapa negara lain, tapi kemudian kita juga harus transfer knowledge, transfer kemampuan, dan itu melibatkan anak sekolah kita. Dan saya lihat di daerah-daerah itu tidak hanya SMK, banyak orang yang juga saya lihat secara personal itu punya kemampuan itu. Jadi Indonesia banggalah saya dengan kemampuan SDM-nya untuk mereka bisa cepat menguasai menyangkut masalah bagaimana membuat sepeda motor listrik. Tapi yang dibuat itu ya saya katakan tadi baru sekedar untuk bagaimana motor itu bisa jalan. Tapi kalau kemudian berkeselamatan, itu yang harus kemudian diikuti oleh semuanya. Itulah hadir kita untuk beberapa komponen masyarakat, beberapa SMK, supaya yang dibuat itu harus sejalan komplit dengan aturan-aturan menyangkut masalah safety. Selain pemahaman terkait teknologi yang terpasang pada motor listrik, para produsen juga mesti mengedepankan aspek keselamatan bagi tiap unit yang dibuat. Fitur keselamatan yang dipasang oleh para produsen motor listrik mestinya juga menjadi salah satu poin penting untuk disosialisasikan kepada konsumen.
Jadi saya juga melakukan pembinaan, saya juga melakukan pengawasan dan juga kemudian komunikasi terus-menerus dengan semua APM karena aspek regulasi, comply dengan regulasi itu memang harus diikuti semuanya. Karena ini membawa aspek keselamatan cukup tinggi. Kita di jalan raya, kepada penggunanya, kepada kendaraannya dan sebagainya. Dukungan dari asosiasi diakui Niko memiliki manfaat penting, terutama sebagai wadah penyampaian aspirasi sekaligus sebagai penghubung dan pemberi arahan terkait penerapan regulasi. Dengan adanya komunitas atau asosiasi ini, kita digabungkan gitu dari sisi suaranya, dari sisi pengetahuan, dari sisi update regulasi dari pemerintah. Kita merasa terbantu dan apapun yang gerakan yang kita akan langkah berikutnya yang kita akan ambil sesuai dengan gerakan secara menyeluruh atau holistik ini tentunya akan lebih bernilai, akan lebih terlihat dibandingkan kita bergerak sendiri-sendiri. Sektor industri perakitan sepeda motor listrik tanah air masih memerlukan dukungan pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Selain pemberian subsidi berupa kebijakan fiskal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga didorong turut memberikan sinyal positif, termasuk nih adanya kebijakan yang ramah pada pengguna motor listrik. Jadi dalam Perpres 55 itu ada dua hal, fiskal maupun yang non-fiskal. Fiskal oleh pemerintah pusat, non-fiskal sebenarnya oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Dan karena memang ini tuntutan untuk transisi atau kemudian urusan menyangkut masalah bagaimana kita untuk mengurangi emisi GRK, tanggung jawab semua dari kita, ya kita harapkan mungkin pemerintah daerah mempunyai program-program, mempunyai kebijakan-kebijakan yang sangat berpihak untuk sepeda motor listrik. Apakah diberikan jalan khusus, ataukah kemudian diberikan ganjil genap seperti DKI, ataukah kemudian sepeda motor listrik nggak bayar pajak, kemudian dibebaskan dari ganjil genap, atau kemudian juga tidak bayar parkir dan sebagainya gitu. Sehingga akses masyarakat untuk sepeda motor listrik itu lebih tertarik gitu, lebih seksi gitu. Kontribusi optimal segenap pihak, mulai dari investor atau pengusaha, bersama pemerintah sebagai regulator, didukung talenta dan tenaga kerja yang terserap di fasilitas pabrikan, diharapkan mendorong kemajuan sektor ini di masa mendatang. Dengan begitu, ada harapan kalau motor listrik rakitan asli anak bangsa bisa menarik minat lebih besar, gak cuma dari warganya sendiri, tapi juga pangsa pasar negara lain.